Counseling Trait and Factor. Konsep dasar hakikat manusia. Manusia adalah pribadi unik yang merupakan suatu kesatuan sifat atau faktor seperti kemampuan bakat, minat, kepribadian, dan prestasi. Yang selanjutnya adalah tujuan Counseling Trait and Factor. Tujuan Counseling Trait and Factor adalah membantu individu merasa lebih baik dengan menerima pandangan dirinya sendiri dan membantu individu berpikir lebih jernih dalam memecahkan masalah dan mengontrol perkembangannya secara rasional. Yang selanjutnya adalah asumsi dasar Counseling Trait and Factor. Yang pertama, setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi, seperti taraf intelijensi umum, bakat khusus, taraf kreativitas, wujud minat, serta keterampilan, yang bersama-sama membentuk suatu pola yang khas untuk individu itu. Lalu yang kedua, pola kemampuan dan potensi yang tampak pada seseorang menunjukkan hubungan yang berlain-lainan dengan kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada seseorang pekerja di berbagai bidang pekerjaan. Lalu yang ketiga, kurikulum sekolah yang berbeda akan menuntut kapasitas dan minat yang berbeda. Dengan kata lain, individu akan belajar dengan lebih mudah dan efektif apabila potensi dan bakatnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Lalu yang keempat, setiap individu mampu, berkeinginan, dan berkecenderungan untuk mengenal diri sendiri serta memanfaatkan pemahaman diri itu dengan berpikir baik-baik. Yang selanjutnya adalah teknik konseling. Yang pertama, menciptakan hubungan baik. Yang kedua, penumbuhan pemahaman diri konseli. Yang ketiga, pemberian nasihat atau bantuan perencanaan program kegiatan. Yang keempat, pelaksanaan rencana tindakan. Yang kelima, merujuk konseli kepada ahli lain. Yang selanjutnya adalah proses Counseling Trait and Factor. Yang pertama adalah analisis. Analisis merupakan tahap pengumpulan data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungannya. Data yang dikumpulkan adalah data vertikal dan horizontal. Data vertikal adalah data diri konseli yang berupa data tentang fisik dan data psikologis. Data fisik konseli antara lain terdiri atas ciri-ciri dan penampilan fisik, kesehatan, dan stamina. Adapun data horizontal yaitu data lingkungan konseli yang terdiri dari keluarga, pergaulan di sekolah, teman-teman sepermainan, keadaan tempat tinggal, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat sekitarnya. Lalu yang kedua adalah sintesis. Sintesis merupakan tahap merangkum dan mengorganisasikan data hasil tahap analisis. Rangkuman tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan gambaran diri konseli yang terdiri atas kelemahan dan kelebihan serta kemampuan sekaligus ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri. Rangkuman data tersebut dirumuskan secara singkat dan padat. Lalu, yang ketiga di sini adalah diagnosis. Diagnosis merupakan tahap untuk menetapkan hakikat masalah yang dihadapi konseli serta sebab-sebabnya. Lalu yang keempat adalah penemuan sebab-sebab masalah atau etiologi. Penemuan sebab-sebab masalah merupakan langkah penentuan sumber-sumber penyebab timbulnya masalah yang dihadapi konseli yang mencakup pencarian hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang yang dapat mengarahkan konselor memahami sebab-sebab masalah konseli. Penemuan sebab-sebab masalah yang dialami konseli menuntut konselor mempelajari data dan informasi dan lingkungan konseli sehingga ditemukan faktor-faktor penyebabnya. Lalu yang kelima adalah prognosis. Prognosis adalah tahap pembuatan prediksi tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada diri konseli berdasarkan keadaan konseli saat ini. Lalu yang keenam adalah konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseli yang dimaksudkan agar konseli tersebut menentukan sumber-sumber yang ada dalam dirinya sendiri dan untuk mencapai penyesuaian diri yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Lalu, yang ketujuh adalah tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut adalah tahap penilaian tingkat keberhasilan pemberian layanan bantuan konseling terhadap konseli dan penentuan kegiatan lanjutan berdasarkan hasil penilaian tersebut. Yang selanjutnya adalah peran konselor dalam Counseling Trait and Factor. Yang pertama, konselor membantu konseli tentang berbagai kemampuan yang diperoleh melalui penyelenggaraan testing, psikologi, angket, dan alat ukur lainnya. Lalu yang kedua, konselor menunjukkan kepada konseli mengenai berbagai bidang yang sesuai dengan dirinya. Lalu yang ketiga, konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan konseli.
Lalu yang keempat, konselor membantu konseli mencari atau menemukan sebab-sebab kesulitan atau gangguan dengan diagnosis eksternal. Yang kelima, secara esensial, peran konselor adalah seperti guru, di mana memberi informasi dan mengarahkan secara efektif.